banyak Gen Z itu menunda pernikahan karena ingin fokus karir dan khawatir soal keuangan. Paham. Mbak Birta juga sering nulis tentang ini. Paham. Ada pendapat atau ilmu baru yang ingin kita pelajarin nggak? Soalnya aku tadi ketika ada 4 step tadi, itu di nomor 3 ketika dana pendidikan anak, ada juga orang memilih untuk tidak punya anak. Paham. Gimana menurut Mbak Birta? Oke, kita nggak bisa pungkiri bahwa di Indonesia memang biaya pendidikan itu adalah satu aspek yang cukup challenging, if not berat, challenging for so many people. Oke. However, aku kan juga dosen ya. Aku melihat bahwa sekarang sebenarnya the options to get education itu banyak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai orang tua nyiapin bekal buat anak kita sejauh mana? Makanya orang tua banyak yang ragu-ragu akhirnya punya anak karena nggak yakin bisa melakukan itu. Aku kemarin sempat share nih, ada 6. Kamu bisa dibilang siap finansial di level 1 untuk punya anak kalau pertama kamu udah punya dana darurat dulu. Karena itu penting, nggak bisa. Itu kalau itu nggak ada tuh agak bahaya memang. Jadi tolong ya buat semua calon-calon suami yang pada mau bikin anak gitu ya, ngotot minta ke istrinya, atau yang anaknya udah 2 tapi laki semua ngotot pengen cewek gitu misalnya ya. Kamu lihat dulu dana darurat kamu udah cukup atau belum sebelum kamu minta istri kamu buat ya udah sama-sama istilahnya untuk punya keturunan. Yang kedua adalah kamu punya penghasilan yang stabil. Karena tanpa penghasilan yang stabil gimana mau punya dana darurat, kan logikanya gitu. Benar. Oke. Yang ketiga, kamu harus bisa bayar premi asuransi kesehatan minimal BPJS. Minimal itu aja, nggak apa-apa, tapi itu harus ada. Karena BPJS juga cover melahirkan kan. Terus udah gitu kamu sudah bisa punya budgeting dan kamu mau untuk menabung untuk urusan anak kamu. Karena kadang ada orang tua juga yang nggak mau banget gitu kan, orang tua juga berhak bahagia katanya gitu. Jadi nggak semuanya tentang anak, paham. Tapi once kamu berani punya anak itu amanah. Kamu harus mau tuh nabung buat itu. Yang kelima, kamu harus bisa punya gaya hidup sederhana. Emang mau nggak mau begitu sih. Jadi sederhana itu artinya kalau kemampuan kita di sini, kita hidupnya tuh di sini. Bukan berarti kita juga jadi kayak frugal banget, belum tentu sih, tapi lebih sederhana aja. Dan yang terakhir, kamu bisa korbanin gaya hidup demi prioritas keluarga. Ini yang biasa orang tua berat. Itu yang berat, benar. Itu yang berat. Nah, 6 ini kalau jadi checklist kita, I think banyak sebenarnya Gen Z yang sudah siap punya anak. Gitu. Karena bebannya itu kan sebenarnya di gengsi orang tua itu juga penting ya. Benar. Kayak gini, masukin anak di sekolah SD yang kayak gini, males banget, malu misalnya gitu. Padahal ya itu kemampuan kita gitu. Ya orang tua itu kan juga pintar. Kamu pintar, orang-orang Gen Z banyak yang udah sekolah. Ya ajarin aja anaknya sendiri juga di rumah, lengkapi. Misalnya gak bisa sekolah berbahasa Inggris, ya orang tuanya aja ajak ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu-gitu loh, sesimpel itu. Walaupun dipangkas kecil-kecil tapi dalam konteks mungkin long term 5 tahun itu ada hal yang lebih positif kalau mau saving ke dana darurat dan lain-lain. Betul. Ya emang gak kerasa sih.